Salam saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, khususnya saya mau menyapa dan menjumpai lewat program ini saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga, khususnya warga, masyarakat, jemaat dan pemerintah Sitaro, lebih khusus masyarakat Tagulandang, Ruang yang baru saja mengalami bencana yang kita sudah ketahui, yaitu erupsi atau meledaknya Gunung Ruang pada tanggal 16 April dan yang kedua konon tanggal 30 April memporak-poranda wilayah Tagulandang dan juga khususnya Ruang, sehingga ada dua desa saudara-saudara kita di Pulau Ruang, khususnya Laimpateh dan Pumpente, ini diungsikan atau mungkin direlokasi secara permanen di Bolang Mangondo, Minahasa Selatan, dan juga saudara-saudara kita di Tagulandang mengungsi, ada yang ke Manado, ada Siau, ada ke Bitung, ada Halmahera, mungkin ada di tempat-tempat lainnya yang dekat atau sekitar wilayah Sitaro. Peristiwa ini secara manusia, khususnya saya sebagai putra asli daerah Tagulandang, merasa sedih dan prihatin karena ini terjadi pada masyarakat kita, khususnya jemaat kita. Tetapi kalau kita melihat, khususnya saya sebagai hamba Tuhan, emas, perak, uang, permata tidak kupunyai untuk dibantu, tetapi sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan berita sukacita besar kepada saudaraku, masyarakat, jemaat Tagulandang khususnya dan Ruang dan Sitaro pada umumnya. Yang pertama, bahwa meskipun kita mengalami bencana yang dahsyat ini, yang sekali lagi konon memporak-porandakan rumah, memporak-porandakan tanaman dan juga perkebunan dan penghasilan mata pencaharian stagnan dan lumpuh, sehingga masyarakat kita Tagulandang, Ruang dan khususnya ini tidak mengalami satu kemajuan ke ekonomi mungkin, dan juga ada hambatan dari segi pendidikan dan juga kegiatan setiap hari. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Tuhan, pertama, Tuhan baik dan Tuhan selalu mengasihi masyarakat Tagulandang, masyarakat Ruang dan Sitaro pada umumnya. Karena itu Dia menolong kita, Dia menolong saudara di mana saja berada, entah sudah di Tagulandang atau di tempat pengungsian atau di tempat relokasi secara permanen di lokasi tertentu. Yang kedua, peristiwa ini biasanya menurut kebenaran firman Tuhan, kalau peristiwa seperti ini terjadi, ini kehendak Tuhan, berarti ada maksud Tuhan untuk pemulihan secara khusus Sitaro dan lebih khusus lagi Tagulandang, masyarakat Tagulandang dan juga Ruang dan Biaro secara keseluruhan dan Nusa Utara. Dan secara hamba Tuhan yang ketiga, saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Sebab itu dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Yesus memulihkan kota, khususnya Kepulauan Sitaro, dan juga lebih khusus memulihkan Tagulandang, Ruang yang tercinta dan terkasih. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya membaca demikian. Kalau saudara sedang mengikuti program ini, mari mengikuti bersama pembacaan ini. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak,
berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara kasih yang di dalam Kristus, khususnya masyarakat Tagulandang, Ruang, di mana saja Anda berada, ya, Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara dan saya dan kita semua. Dan tentunya sekali lagi saya mengatakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, Niniwe ini ditegur Tuhan. Niniwe ini sambil ditegur dikasihi Tuhan. Oleh karena apa? Kalau membaca pasal 1, kita lihat pasal 1 ayat yang kedua. Pasal 1 yang kedua mengatakan begini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di sini sudah diketahui bahwa Niniwe mau ditunggang balikan oleh Allah, oleh karena kejahatan orang Niniwe ini sudah sampai kepada Allah. Kejahatan apa? Dari segi iman, mereka tidak lagi datang kepada Tuhan walaupun kota itu sudah diberkati. Mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Dari segi moral terjadi amoral, terjadi perselingkuhan, terjadi istri orang lain mengambil suami orang lain mengambil istri lain, dan terjadi pemabukan, pesta pora, korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran yang menyakiti hati Allah yang terjadi di kota Niniwe. Dan juga kejahatan-kejahatan lainnya, judi, kejahatan-kejahatan KDRT, ya, pemukulan terhadap istri, pengkhianatan terhadap keluarga, dan perceraian terjadi di sana sini. Sekali lagi, kemesuman ada di sini, di sana sini di kota Niniwe. Maka semua itu terungkap di hadapan Allah, sehingga harus dipulihkan oleh Tuhan melalui hambanya Yunus. Karena itu ada 3 pesan, ada 3 berkat dalam pemulihan kota, khususnya pemulihan kota atau Pulau Tagulandang dan Ruang dan Sitaro pada umumnya. Ya, kita melihat yang pertama berdasarkan bacaan tadi, yaitu bahwa ada dari peristiwa bencana ini, pemulihan Tuhan terjadi 3 hal ini. Pertama, ada nasihat dan teguran Tuhan yang manis. Sekali lagi, ada nasihat dan teguran Tuhan Yesus yang manis kepada masyarakat Tagulandang dan juga Ruang khususnya. Ya, itu dikatakan di dalam ayat 4 demikian, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sudah bukan akan lagi, Sitaro khususnya Tagulandang, Ruang ditunggang balikan Tuhan pada tanggal 16 April dan tanggal 30 April. Porak-poranda, luluh lantas semua kehidupan, seolah-olah tidak lagi terlihat. Debu ada di mana-mana, batu ada di mana-mana menghujani rumah-rumah, dan rumah hancur, dan perekonomian porak-poranda. Karena itu, menurut catatan di Niniwe, ini karena Tuhan punya maksud tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berhenti dari semua kejahatan. Sekali lagi, berhala, pesta pora ini menjadi kekejian bagi Tuhan yang dilakukan oleh kota Niniwe. Nah, mari kita berkaca, masyarakat Tagulandang, masyarakat Ruang, Sitaro secara umum, apakah ini terjadi di sana? Mari kita tinggalkan, ya. Apakah terjadi seperti di Niniwe, penyembahan berhala? Tidak lagi ke gereja, hari Minggu lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan karir, tidak lagi datang beribadah, menyembah. Kalau datang ke gereja hanya untuk formalitas, di gereja datang tidur, di gereja datang ngerumpi, ngejahatin orang lain,
di gereja bosan ibadah, bosan dengar firman Tuhan, bosan memuji Tuhan. Waktunya singkat, tidak lama di gereja, pulang tanpa harapan apa-apa, dan juga ini semuanya dilakukan hanya untuk menyakiti Tuhan. Karena itu hukumannya sudah dikatakan tadi, ayat 4, Nineve akan ditunggangbalikan. Dan persoalan yang sudah terjadi di Tagulandang Ruang, bahwa tanggal 16, tanggal 30 April ditunggangbalikan Tuhan. Tetapi ingat catatannya, Yesus mengasihi di dalam bencana ini, mengasihi semuanya. Karena itu saudara-saudara, kita lihat bahwa ini bukan bencana alam biasa. Sekali lagi, saya mau mengatakan bencana tanggal 16 dan tanggal 30. Meledaknya Gunung Ruang sebagai bencana terdahsyat di akhir-akhir ini tanggal 16, dan konon tanggal 30 April lebih dahsyat lagi, yang memporak-porandakan perekonomian, masyarakat tidak nyaman dan berlarian kemana-mana. Ini boleh dikatakan orang atau secara nasional disebut bencana alam, tidak salah. Karena itu merupakan satu usaha dari Badan Penanggulangan Bencana mengatakan ini masalah alam, masalah biasa, masalah alami. Tidak salah, sekali lagi saya mengatakan tidak salah, karena itu menurut ilmiahnya atau menurut risetnya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bencana 2 kali terjadi bukan sekedar bencana alam, tetapi ini dari Tuhan. Semua bencana alam dari Tuhan. Saya membaca Mazmur 104 ayat 32 demikian. Dia yang memandang bumi sehingga gemetar, gempa bumi terjadi, bumi gemetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Gunung berasap, gunung meledak, mengeluarkan erupsi, mengeluarkan lahar, mengeluarkan api yang dahsyat yang tidak bisa dimatikan. Itu karena disentuh Tuhan. Kalau begitu, kenapa Tuhan menyentuh? Kenapa Tuhan memandang bumi gemetar gempa? Kenapa Tuhan menyentuh gunung-gunung khususnya 2 kali di Tagulandang? Kita mau melihat walaupun ini bencana alam, tetapi ini dari Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, hai masyarakat kukasihi, masyarakat Tagulandang, Ruang, dan Sitaro pada umumnya, dan pemerintah setempat, ada pesan untuk kita introspeksi diri secara rohani. Mari datang kepada Tuhan, mari berbalik kepada Tuhan. Karena itu tidak ada cara lain. Kalau hal pertama tadi adalah nasihat, karena Yesus mengasihi, ada teguran. Yang kedua adalah berbalik, segera mengadakan tindakan untuk bertobat, berbalik kepada Allah. Saya membaca ayat 5 dari bacaan tadi, khususnya Yunus 3. Jemaat bisa mengikuti juga pembacaan kita. Yunus 3 ayat 5, saya baca begini. Waktu mereka berbalik, orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam berbalik atau bertobat. Yang pertama adalah masyarakat Nineve percaya. Tadinya mereka tidak percaya, ogah-ogahan, beribadah ogah-ogahan, hanya sekedar saja. Tapi dikatakan sini mereka percaya. Kata percaya di sini bukan sekedar percaya, tetapi mereka datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi orang percaya itu memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, memiliki persekutuan pribadi dengan Yesus. Hai masyarakat jemaat Tagulandang, Ruang, dan Sitaro pada umumnya, kalau engkau dan saya hanya menjadi agama Kristen, belum termasuk di sini. Yang disebut percaya di sini, engkau secara pribadi harus terima Yesus. Menjadi orang beragama Kristen, saya sering mengulangi, belum tentu menjadi orang Kristen. Kalau engkau menjadi agama Kristen, itu adalah kumpulan orang yang punya agama Kristen. Tidak, di dalam Yesus juga orang bisa beragama Kristen. Bisa ke gereja tapi bisa mabuk, bisa ke gereja tapi bisa berselingkuh, bisa ke gereja tapi bisa korupsi pemerintah di mana saja berada. Bisa ke gereja tapi bisa menolak pekerjaan Tuhan, menolak pekerjaan Allah, menolak KKR, menolak pelayanan, tapi bisa ke gereja. Itu hanya beragama Kristen, tetapi harus menjadi orang Kristen. Tadi yang katakan tadi bahwa berbalik. Yang kedua arti berbalik selain percaya, dikatakan bahwa Nineve harus meninggalkan dosa.
dosa yang sudah disebutkan tadi yang mengerikan, yang membuat hati Allah kecewa dan sakit, menyebabkan Niniwe ditunggang balikan. Mari masyarakat Tagulandang, Ruang, dan juga Sitaro pada umumnya, mari kita berbalik, tinggalkan dosa kita. Dosa apa saja yang ada pada diri kita. Terutama kalau kita melihat, mari kita buang dosa, termasuk dosa di dalam budaya. Budaya tidak salah, saya menghormati budaya. Dari kecil saya menghormati budaya Sulawesi Utara, khususnya Nusa Utara, lebih khusus Sitaro. Budaya tidak salah, budaya Masamper, budaya apa saja tidak salah. Tapi saya mau ingatkan bahwa jangan kita berbuat dosa pada budaya itu. Contohnya, ada Masamper, ada semalam suntuk, nyanyi-nyanyi lagu rohani, tapi pegang botol miras, minuman keras, mabuk. Sementara nyanyi-nyanyiannya, iring di kau saja Tuhan. Tapi dalam keadaan mabuk, engkau sedang menghina sorga. Engkau nyanyikan lagu rohani sampai subuh, tetapi engkau mabuk, engkau punya dendam, benci, diliputi dengan kejahatan, diliputi dengan hawa nafsu. Lalu lagu rohani dibikin sebagai tameng. Menurut kebenaran firman Allah, engkau sedang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dengan sengaja, dan ini menghina Tuhan. Saya mau ingatkan saudara dan saya, termasuk saya juga, kalau Anda melaksanakan budaya kita lalu menghina Tuhan, berhenti. Masyarakat jemaat Tagulandang, Ruang, di mana saja berada di Sitaro, khususnya di daerah Sitaro, dan juga terpencar di pedalaman atau di daerah perantauan, di Batam, di Halmahera, di Papua, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, ya, engkau menjadi hebat, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak muda yang punya profesi sebagai pelaut. Engkau punya banyak dana, punya banyak berkat dari Tuhan. Engkau sebagai duduk dalam pemerintahan karena Tuhan. Bahkan engkau juga sebagai pemimpin pemerintah di Sitaro, di Tagulandang. Semua berkat itu dari Tuhan, tapi semua berkat kau gunakan untuk menghina Tuhan melalui tindakan-tindakan. Berhenti. Karena kalau tidak, kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 14, nanti dibaca Yohanes 5 ayat 14, mengatakan bahwa engkau telah sembuh, dipulihkan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi, sehingga akan terjadi yang lebih dahsyat lagi dari 2 kali, tanggal 6 dan tanggal 30 April di daerah kita dan di daerah di mana saja. Sekali lagi, seruan untuk berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa. Hentikan budaya. Saya mengulangi, jangan tipu saya orang asli Tagulandang. Jangan tipu. Anda melakukan nyanyian-nyanyian rohani, lalu hati tidak tertuju kepada Allah, hati tertuju kepada minuman keras, hati tertuju kepada keduniawian, hati tertuju kepada pelanggaran-pelanggaran, kemesuman, hati tertuju kepada kedagingan. Anda sedang melukai hati sorga. Anda sedang melukai hati surga dan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita katakan berbalik, stop. Jangan lakukan lagi. Ini untuk orang-orang tua, ya, untuk orang-orang tua dan untuk anak-anak muda. Hai anak-anak muda, hentikan setiap kali ada acara ulang tahun, acara apa saja, gereja kosong, bukannya beribadah di gereja, bukan KKR di gereja, main disco, lalu kemudian nyanyi-nyanyi dentuman alat musik sampai subuh, mengganggu masyarakat dan mengganggu sorga. Engkau sedang menyakiti hati Allah. Berhenti, stop, dan bertobat. Kalau tidak, engkau anak muda akan berurusan dengan Tuhan. Pada tahun 2022-2023, saya menasihati anak-anakku di Sitaro, khususnya di Tagulandang, jangan larut malam nyanyi-nyanyi disco dan juga budaya-budaya di Tagulandang dilakukan dengan cara-cara yang salah. Ya, jangan sampai larut malam mengganggu masyarakat, mengganggu orang-orang tua kita lagi istirahat, dan lebih dari itu jangan berbuat dosa. Saya diblokir FB oleh anak-anak muda ini. Tahun 2022-2023. Menolak kejahatan bermasalah. Karena itu sekali lagi, anak muda berhenti disco, malam-malam berhenti
melakukan apalagi Natal, tahun baru, semuanya melakukan, khususnya melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mending buat KKR, penuhi gereja, datang ke rumah-rumah, buat evangelisasi pemuda, buat penyembahan kepada Tuhan, datang ke Tuhan, bawa pemuda satu dengan yang lainnya, remaja satu dengan yang lainnya, datang ke Tuhan, memuliakan Tuhan, maka masa depanmu dijamin Tuhan. Orang-orang tua, kalau hari ulang tahun, jangan undang nyanyi lagu rohani lalu mabuk sampai sore, sampai pagi, ya. Berkat-berkat kita ditutup Tuhan, kebun ditutup Tuhan, laut ditutup Tuhan, dan penghasilan kita baru saja kita mengalami kerugian besar. Tanaman kita, panen kita hancur di Tagulandang karena erupsi 2 kali. Mari, ya. Saya serius karena saya putra asli Tagulandang, saya berbeban untuk bersama-sama menanggulangi semuanya ini. Ya, jadi sekali lagi, anak-anakku, saudara-saudaraku, mungkin cucu, mungkin orang tua, mungkin kakak, di Tagulandang, di ruang Tagulandang, dan di perantauan, di daerah di mana saja, khususnya kalian anak-anak, saya mengulangi, kalian ada sebagai pelaut, sebagai PNS, ASN, sebagai P3K sudah diterima sebagai pejabat, dan apa saja, kebun berhasil, nelayan sebagai nelayan berhasil, itu semua saya mau katakan saat ini dalam program, itu semua dari Tuhan Yesus. Itu bukan dari doa penyembahan berhala, itu bukan dari iblis. Itu bukan dari kemampuan kita, bukan dari kehebatan kalian, tetapi itu dari sorga dicurahkan. Karena itu Yesus mau itu dikembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, hentikan lagi kebiasaan budaya itu dikemas dengan alasan kami lagi memuji Tuhan, Pak Pendeta. Bohong. Saya sekali lagi mengatakan, saya orang kampung dari kecil, saya sudah memperhatikan ini. Ya, kalau memuji Tuhan, pergi ke gereja, penuhi gereja. Ya, menari boleh di sana, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, terarah, tertuju kepada Tuhan di sana. Jangan sampai ya pakai musik ala disco, musik sampai larut malam bahkan subuh, bukan memuliakan Tuhan, hanya loncat-loncat dan jelas menyakiti hati Allah. Berhenti, ya, di mana saja berada, di perantauan termasuk berhenti. Kalau tidak, sekali lagi ada bencana, ada teguran yang lebih dahsyat lagi akan terjadi. Karena itu saya mau mengatakan bahwa mari, lebih baik anak-anak muda, setiap kali Anda ulang tahun, Anda diberkati, Anda apalagi keluarga, ada kelahiran anak atau ada apa saja, buatlah KKR dalam rumah tangga, undang pendeta, buatlah ibadah, hadiri gereja, ya. Dari hadiri gereja, gereja hanya penuh hari Natal atau tahun baru, hari-hari lainnya bisa dihitung dengan jari. Mari setiap minggu banjiri gereja, ajak keluarga, muliakan Tuhan. Dan yang kedua adalah himbauan untuk pemerintah, khususnya saya membaca ayat yang ke-6-7. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja, ini pemerintah berarti, dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Ini maksudnya apa? Pemerintah sadar. Pemerintah Nineve takut sudah akan ditunggang-balikan Tuhan. Pemerintah mengambil prakarsa untuk menghimbau masyarakat. Ini namanya pemerintah yang bertobat. Jangan lagi melakukan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan perselingkuhan, tindakan kemambukan, tindakan perselisihan, tindakan kebencian, tindakan kemesuman, tinggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tinggalkan korupsi, tinggalkan apa saja, buat bersih di hadapan Tuhan. Raja Nineve menginstruksikan untuk semua masyarakat, bahkan hewan, berpuasa di hadapan Allah, jangan makan, jangan minum. Saya mau pemerintah,
khususnya pemerintah Sitaro, Bupati, DPRD memprakarsai pemulihan, pertobatan. Ya, kalau boleh saya usulkan, pemerintah yang punya otoritas bikin surat edaran, isinya ya prakarsai Bupati dan juga DPRD, prakarsai surat edaran itu: satu, tutup tempat karaoke atau ada kemesuman jika ada. Surat edaran kedua, isinya larang keras, minuman keras masuk dari mana saja, karena itu sumber dosa di Tagulandang, di Sitaro secara khusus. Jadi saya menghimbau sekali lagi, Bupati, perangkat-perangkatnya, pejabatnya, dan juga DPR, anggota dewan atau apa saja, ya, buatlah surat edaran, prakarsai seperti Raja Nineve memprakarsai pemulihan di hadapan Tuhan berpuasa. Dan bikin surat edaran pemerintah, buat pemulihan secara rohani. Semua masyarakat, semua karyawan-karyawati harus wajib rajin ke gereja memuliakan Tuhan. Jangan sebaliknya, jangan bupati, anggota dewan, pejabat memprakarsai hal-hal, kebiasaan-kebiasaan budaya yang menyakiti hati Tuhan. Ya, budaya tulude tidak salah, tapi kalau tulude dipakai untuk kemesuman, tulude dipakai untuk kebencian, tulude dipakai untuk mabuk-mabuk, kalau itu diprakarsai oleh pemerintah, anggota dewan, dan pejabat-pejabat, Anda berdosa di hadapan Allah. Berubah. Mari, ambil waktu, belum terlambat, seperti Raja Nineve, maklumkan pertobatan di mana-mana. Maklumkan, kita mau menyenangkan Tuhan, memulihkan hidup rohani kita, masyarakat kita, ekonomi kita, dan citra kita. Ya, citra kita, Tagulandang, Sitaro, ya mayoritas boleh dikata 90% Kristen. Gereja ada di mana-mana, tapi kadang-kala kosong. Mari pemerintah catat data jemaat wajib ke gereja. Buat surat edaran seperti itu. Sekali lagi, minuman keras dihapus. Tempat karaoke yang menyakiti hati Tuhan, ada kemesuman, ada apa saja jika ada, tutup. Korupsi dibasmi. Dan dukunglah pekerjaan Tuhan, dukung penginjilan, dukung KKR, dukung seminar-seminar pembangunan rohani umat di Sitaro, Tagulandang, dan Ruang. Lalu pemerintah termasuk di sini hamba Tuhan di ayat 67 Yunus 3 ini juga berlaku kepada rohaniawan. Rohaniawan ini siapa? Yang dimaksud adalah, mari semua denominasi, saya menghimbau lewat kebenaran firman Tuhan ini, Ketua Sinode Gemis dan jajarannya di wilayah-wilayah resort bekerja sama dengan gereja-gereja denominasi lain, Pentakosta, GBI, Katolik, Advent, di mana saja yang ada di Tagulandang, Sitaro, buat surat edaran. Ya, bersatu. Surat edarannya adalah jemaat wajib ke gereja dan jemaat dilarang melakukan budaya-budaya yang menyakiti Tuhan. Contohnya tadi, nyanyi-nyanyi sampai subuh, nyanyi lagu rohani tapi pegang botol minuman keras, mabuk. Engkau rohaniawan menyakiti hati sorga. Robah stylenya. Setelah Nineve ditunggang balikan, setelah Tagulandang, Ruang diluluh lantakan tanggal 16 dan tanggal 30 April, mari kita berkaca, mari ambil tindakan. Ketua Sinode Gemis dan pemimpin-pemimpin gereja denominasi GBI, Pentakosta, Katolik, atau Advent, atau Gempu, atau apa saja KGPM yang ada di Sitaro, khususnya Tagulandang, Siau, dan juga Biaro, mari prakarsai. Jemaat wajib untuk beribadah. Buat program per triwulan, bikin KKR di rumah, bikin KKR di gereja. Setiap kali ada jemaat hari ulang tahun, jangan dibiarkan mereka melakukan anak-anak muda bikin disco, bikin nyanyi-nyanyian yang tidak jelas, yang menyakiti hati Tuhan, yang buat bikin alat musik yang mengganggu hati masyarakat, orang-orang tua, orang-orang sakit sampai subuh tidak bisa tidur karena anak-anak muda punya keinginan jahat untuk menyakiti sorga. Berhenti dan bertobat. Dan dengan demikian kita menurut firman Tuhan tadi, ayat 9 dan 10 saya baca terakhir. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
Ketika Allah melihat, ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya, yaitu malapetaka bencana 16 April dan 30 April, gunung ruang meledak dan meluluh lantakan daerah Tagulandang dan Ruang, dan yang dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mungkin juga ada susulan ketiga, keempat gunung itu pecah, tapi dikatakan di sini Tuhan meredam, tidak jadi. Sekali lagi, ya, masyarakat, saya mengulangi, kalau engkau makmur, mapan sebagai pelaut, anak-anak muda, engkau sebagai pengusaha, sebagai pedagang, ya, pedagang-pedagang di Buhias, para saudara-saudara orang-orang Cina, ya, Cina yang kita kasihi, yang menghasilkan ekonomi, yang memimpin ekonomi Tagulandang, engkau harus bertobat, berubah. Engkau harus takut Tuhan dan sembah Tuhan, karena berkat yang didapat di Tagulandang itu bukan dari kemampuanmu, tapi dari Tuhan. Pemerintah, bupati, anggota dewan dan semua jajarannya, instansi semua itu dari Tuhan. Mari kembalikan kepada Allah. Dengan demikian maka Allah dipermuliakan dan Dia akan melindungi kita. Jadi di akhir kebenaran firman Allah ini, sekali lagi, mari bersama-sama kita sebagai putra daerah Tagulandang, Ruang, dan Sitaro pada umumnya, di perantauan maupun di daerah yang di lokasi di Tagulandang, mari kembali kita cari Tuhan, berbalik, bersatu, minta Tuhan menolong kita, minta Tuhan menghentikan bencana-bencana berikut jika ada. Datang ke Tuhan, sekali lagi, tinggalkan dosa yang sudah disebutkan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi. Dan mari, sekali lagi anak-anak muda, orang-orang tua, pejabat, pemerintah, bupati, ketua Sinode Gemis, pemimpin jemaat GBI, Pentakosta, Katolik, Gempu, dan juga Advent yang ada di Tagulandang dan juga di Sitaro keseluruhan. Mari bersatu secara rohani seperti masyarakat Ninewe dan rajanya dan hamba-hamba Tuhan diprakarsai oleh Yunus, datang mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka daerah kita, wilayah kita, Tagulandang, Ruang, Sitaro, dan Nusa Utara pada umumnya akan dilanda dengan berkat, bukan dilanda dengan bencana, dilanda dengan kemakmuran. Pemerintah diangkat Tuhan, ekonomi dihidupkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan, masyarakat diberikan damai dan kesejahteraan melimpah selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, masyarakat Tagulandang yang masih ada di Tagulandang, Ruang yang sudah terpencar, sudah ada di relokasi ke Bola Mangondo, dan mungkin ada masyarakat masih di Manado, Bitung, Siau, Sanger, Talaut, dan juga Halmahera lagi mengungsi. Terima firman Tuhan tadi, jangan dibantah. Ya, kita sama, saya lebih berdosa dari Bapak Ibu Saudara, tapi saya menyuarakan hati ini, isi hati dari perintah Tuhan untuk menyampaikan ini. Ya, mari jangan dibantah, ikuti firman Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, Tuhan kami, hamba-Mu mengucap syukur bisa menyampaikan pemulihan isi hati-Mu kepada masyarakat, saudara kami, keluarga, jemaat, pemerintah kami yang kami kasihi, pemerintah Sitaro, Tagulandang, Ruang. Ada masyarakat yang sudah terpencar di Minahasa Selatan, terpencar di Bitung, Manado, di Siau, di Sangir Talaut, dan juga di Halmahera atau di mana saja berada, mungkin juga di Jakarta. Tuhan, kami berdoa biarlah kami semua dipulihkan. Kami sudah merenungkan dua peristiwa dahsyat menunggang balikan Tagulandang dan Ruang. Ini adalah pertanda Tuhan mengasihi kami, dan karena Tuhan mengasihi kami, kami harus berubah, datang kepada Tuhan dan bertobat, meninggalkan dosa kami, baik kami orang tua, anak-anak muda, dan juga pemerintah, pejabat, dan juga rohaniawan, pemerintah, pemimpin Sinode Gemis, pemimpin Sinode atau khususnya pemimpin gereja denominasi GBI, Pentakosta, Katolik, Advent, Gempu, dan juga KGPM atau gereja-gereja lain yang ada di Tagulandang, semua masyarakat, guru-guru, dan juga ASN dan juga P3K, pegawai sipil, dan juga di dalamnya atau semua yang terlibat di kabupaten ini. Mari Tuhan, buat kami datang kepadamu
bersama-sama mempermuliakan Engkau. Kami percaya bukan hanya Niniwe yang dipulihkan Tuhan, tetapi Tagulandang, Siau, Ruang dan juga Sitaro, khususnya Biaro, dipulihkan secara luar biasa. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Allah kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.